Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya presensi di grup WA, di Google Form yang sudah Ibu share ya. Pembelajaran dalam jaringan atau daring pagi ini tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 untuk kelas 2 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran hari ini yang pertama, dapat mencirikan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dapat menjelaskan kosakata berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia. Ketiga, dapat mengidentifikasikan warna dari contoh karya imajinatif. Baik anak-anak, Ibu mempunyai sebuah cerita. Mari kita baca bersama-sama. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Baik anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama cerita yang sudah kita bacakan, coba kita membuat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang tadi. Baik anak-anak, sebelum kalian membuat kalimatannya, anak-anak harus memahami apa saja macam-macam kata tanya itu. Baik, macam-macam dari kata tanya. Yang pertama ada apa? Apa adalah menanyakan suatu keadaan atau perbuatan. 2. Siapa? Siapa adalah tentang menanyakan pelaku. 3. Kapan? Kapan adalah menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, di mana, kemana, dan dari mana. Di mana, kemana, dan dari mana adalah menanyakan tempat suatu peristiwa. 5. Mengapa? Mengapa adalah menanyakan alasan atau sebab. Yang keenam ada bagaimana. Bagaimana adalah menanyakan cara. Yang ketujuh ada berapa. Berapa adalah menanyakan jumlah. Oh iya, ingat ya anak-anak, dalam membuat kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Baik, setelah kita membaca bersama-sama teks yang tadi, coba kita membuat kalimat tanya. Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama,
apa yang sedang dimainkan Benny? Kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Ketiga, berapa anak bermain air di dalam gelas yang diletakkan di atas kepala? 4. Kapan mereka bermain bersama? 5. Bagaimana cara bermain kelereng? Baik anak-anak, itu tadi adalah contoh dari kalimat tanya. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai teks percakapan. Mari kita bahas bersama-sama. Benny berkata, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Edo menjawab, "Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 buah." Benny bertanya, "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" Edo menjawab, 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak? Mai menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 kurangi 3 kurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Benny berkata, karena Mai melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurangi 3 kurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mai. Mai menjawab, sama-sama, Benny dan Edo. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Yang pertama, ayah pulang membawa 6 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 3 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan berapa buah jeruk? Baik, mari kita jawab bersama-sama. Bentuk dari pembagiannya adalah 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 6 kurangi 3 kurangi 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 2 kali, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Baik anak-anak, untuk contoh soal nomor 2 adalah 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 9 dibagi 3 karena pengurangannya ada 3 kali, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu mempunyai gambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah menggambar sesuai khayalan. Saat menggambar,
kalian harus memperhatikan unsur warna, bentuk, dan garis. Peralatan untuk menggambar diantaranya adalah buku gambar, pensil gambar, dan alat pewarna. Jadi, anak-anak, ibu mempunyai contoh gambar imajinatif seperti di samping ibu. Itu adalah contoh gambar imajinatif. Jadi, kita tadi sudah mempelajari tentang pertama, tentang kalimatanya. Nah, anak-anak masih ingat kan di dalam kalimatanya terdapat kata tanya. Kata tanyanya adalah apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk yang kedua, pembagian. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Ketiga, ada gambar imajinatif. Gambar imajinatif ketika anak-anak saat menggambar harus memperhatikan tentang unsur warna, bentuk, dan garis. Baik anak-anak, untuk tindak lanjutnya kalian bisa membaca buku siswa ya anak-anak pada halaman 113 bermain di sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak. Baik, bagaimana anak-anak setelah kita melakukan pembelajaran hari ini? Senang kan? Apakah sudah paham anak-anak? Alhamdulillah jika sudah paham. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di ibu ya. Baik anak-anak, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, anak-anak harus pintar-pintar ya jaga kesehatan. Selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menggunakan masker bila keluar rumah, makan makanan yang bergizi. Baik anak-anak, ibu mohon maaf ya jika ibu selama pembelajaran melakukan kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.